Terus jawabannya yang benar yang mana, terus kayak saya salahnya di mana gitu ya. Jadi nanti sambil dicek bareng-bareng. Oke, sudah siap? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau gitu saya share screen soal yang kemarin, kita bahas bareng-bareng. 40 soal itu kita jawab bareng-bareng. Ya, sudah muncul word-nya di teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, nah kita bahas soal yang pertama. Kemarin itu ada 40 soal, pilihan ganda semua, terus via Google Form. Nah, kita bahas yang pertama. Ini kita masuk dari materi yang pertama dulu, mengenai masalah rempah-rempah. Jadi berurutan. Yang pertama, rempah-rempah merupakan komoditas utama yang menjadi incaran para pedagang-pedagang di Eropa. Nah, rempah-rempah dimanfaatkan sebagai apa? Ini ada beberapa jawaban yang mirip. Kan saya sudah bilang ya, saya biasanya bikin soal itu di pilihannya itu ada yang mirip-mirip gitu. Jadi kalian harus pelan-pelan dalam menganalisis. Ini sepertinya mudah gitu. Sepertinya soalnya mudah, tapi ada pilihannya yang mirip karena semuanya pernah saya jelaskan waktu itu gitu kan. Yang pertama, bahan baku utama industri kosmetik. Benar, rempah-rempah itu digunakan untuk itu juga, tapi fungsi utamanya bukan itu waktu itu. Terus meningkatkan kondisi perekonomian, ya pasti. Tapi ini manfaatnya dipakai sebagai apa sih gitu kan? Bukan untuk waktu itu bukan saya tidak menanyakan masalah aspek ekonomi maupun perdagangannya gitu kan, tapi lebih kepada fungsi rempah-rempahnya waktu itu untuk apa. Yang selanjutnya, menghilangkan racun pada makanan. Ini nggak terlalu ya sebagai fungsi dari rempah-rempah. Yang menjadi bahan baku industri obat-obatan. Ini juga tapi bukan sebagai bahan baku utama. Nah, jawabannya itu adalah yang B, sebagai bahan pengawet makanan dan menghangatkan badan. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor 2, pada abad ke-15, harga rempah-rempah di Eropa mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa mengalami peningkatan adalah yang pertama, permintaan di wilayah Eropa menurun, jelas salah ya. Harusnya makin naik waktu itu. Yang C, kita lompat dulu, yang C, embargo rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Masa Belanda sih melakukan embargo terhadap rempah-rempah, orang Belanda aja nyari rempah-rempah gitu kan? Salah, yang C. Yang D, hubungan dagang antara Tiongkok dan India terputus. Ini nggak ada kaitannya. Tiongkok sama India itu tidak ada di wilayah Eropa. Jadi yang D juga salah. Yang E, persediaan rempah-rempah di Kepulauan India semakin menipis. Ini juga kurang berkaitan. Karena India juga bukan daerah penghasil rempah-rempah yang utama. Nah, yang jadi masalah waktu itu, kenapa harga rempah-rempah di Eropa mengalami peningkatan? Karena kota Konstantinopel, yang hari ini adalah Turki atau Istanbul, itu waktu itu dikuasai oleh Turki Utsmani atau orang-orang Muslim. Nah, kota Konstantinopel ini ditutup untuk perdagangan dengan orang-orang Eropa waktu itu. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut, nomor 3. Alfonso de Albuquerque merupakan salah satu tokoh penjelajahan samudra. Keberhasilan Alfonso de Albuquerque dalam kegiatan penjelajahan samudra adalah, ini ternyata juga masih ada beberapa yang salah. Yang pertama, A, mencapai dan menguasai Malaka. Benar atau salah? Ayo, yang A benar atau salah? Yang kemarin jawab nih. Alfonso de Albuquerque, salah satu tokoh penjelajah samudra dari Portugis. Dia inilah yang berhasil mencapai dan menguasai Malaka waktu itu. Maka jawabannya yang A benar. Yang B, mencapai Tanjung Verde.
dia sudah lewati dari Tanjung Verde itu dia sudah lewati. Terus yang C, menguasai wilayah Tanjung Harapan enggak. Waktu itu hanya singgah dan itu bukan hanya di masa Alfonso de Albuquerque, dari awal penjelajahan Samudra Portugis itu juga sudah mencapai Tanjung Harapan. D, menguasai pelabuhan Banten. Banten itu Belanda, bukan Portugis. Yang E, menemukan kepulauan Massafa. Yang menemukan kepulauan Massafa itu adalah Ferdinand Magellan dari Spanyol, bukan Alfonso de Albuquerque. Maka jawabannya yang benar adalah yang A, mencapai dan menguasai Malaka. Oke, saya sambil kasih ini deh. Sebentar, bisa nggak? Oke, lanjut ke nomor 4. Berikut adalah tokoh-tokoh penjelajahan samudera dari Spanyol. Ini harusnya benar semua nih. Tapi ternyata kemarin saya cek di jawaban juga masih ada yang salah milih. Yang pertama Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Johann Sebastian Elcano. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B sampai dengan E itu ada nama-nama penjelajah samudra dari Portugis. Yang B, Ferdinand Magellan benar, Johann Sebastian Elcano benar, Vasco da Gama orang Portugis. Salah ya. Yang C, Johann Sebastian Elcano benar, Vasco da Gama tadi orang Portugis, Alfonso de Albuquerque juga Portugis. Yang D, Ferdinand Magellan benar, Alfonso de Albuquerque sama Bartolomeu Dias itu adalah orang Portugis, jadi salah. Yang E juga otomatis salah karena ada nama Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Ini tiga-tiganya malah orang Portugis. Maka jawabannya yang A. Lanjut. Pendaratan Cornelis de Houtman di Banten 1595 mendapat penolakan rakyat. Penolakan yang berujung kepada pengusiran armada Belanda dilatar belakangi oleh, ini sudah saya jelaskan waktu itu. Makanya kan saya bilang juga ya, silakan dicek recordnya gitu. Karena biasanya saya bikin soal itu pasti dari apa yang saya sampaikan. Nah, jawabannya adalah yang A, sikap Cornelis de Houtman yang angkuh dan tidak menghormati rakyat. Waktu itu sudah Ibu jelaskan bagaimana Belanda pertama kali datang ke Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dia tiba-tiba datang songong gitu kan, songong banget. Ya kita, misalkan nih kita sebagai tuan rumah ada tamu datang songong ke rumah kita ya pasti kita kesel gitu kan, kita usir balik. Nah waktu itu seperti itulah yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Makanya nanti dia datang nggak sampai setahun karena diusir, dia balik lagi ke Belanda, baru datang nih rombongan yang kedua dari Belanda. Nah itu sudah belajar dari kesalahan yang pertama. Jadi mereka datang menawarkan kerjasama, bersikap ramah gitu. Baru rombongan yang kedua ini nanti diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Seperti itu. Nomor 6. Kehidupan bangsa Eropa setelah masa Renaissance. Waktu itu juga sudah saya jelaskan. Waktu itu Eropa sedang mengalami masa kegelapan. Baru nanti muncul Renaissance atau terang gitu, penerangan. Nah, dipengaruhi oleh semboyan 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, ini yang saya tanyakan adalah semboyan Glory. Glory adalah arti dari Glory adalah kejayaan. Nah, berarti yang harus dipilih adalah yang ada kata kejayaannya. Nah, di situ yang A, kejayaan suatu bangsa diukur dari banyaknya emas. Kalau emas itu artinya adalah yang gold. Nah, salah. Nah, ini juga pernah Ibu sampaikan ketika Ibu menjelaskan bahwa kejayaan sebuah negara atau bangsa itu ditentukan oleh banyaknya wilayah yang dia miliki atau oleh banyaknya koloni yang dimiliki. Maka jawabannya adalah yang B.
Nomor 7. Ya. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme dilatar belakangi berbagai faktor. Berikut ini yang bukan faktor yang utama melatar belakangi lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Ayo, ini juga kayaknya mudah, tapi ternyata banyak yang salah karena nggak teliti nih. Pertama, bangsa Eropa berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Benar kan? Ini sebenarnya ada di PowerPoint jawabannya. Yang C, adanya kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seperti penemuan kompas. Betul. Yang D, keinginan menyebarkan agama Nasrani keluar Eropa, itu adalah gospel. Betul. Yang E, keinginan membuktikan teori bumi itu bulat. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Di awal era penjelajahan samudra itu belum ada pemikiran untuk menjajah waktu itu. Tapi ketika sudah sampai, datang, melihat tanah itu subur sekali, punya banyak sumber daya alam, nah baru mulai muncul keinginan untuk menjajah bangsa lain. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 8. Kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis. Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu perjanjian yang pertama ketika Portugis dan Spanyol mau berangkat ya, dibagi Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Tapi ternyata karena tadi bumi itu bulat itu berhasil dibuktikan, Spanyol pergi ke barat ke arah Amerika, ternyata nanti nembus di Maluku. Nah, ketemu di satu titik bersama dengan Portugis. Maka di situ timbullah konflik. Nah, konflik itu diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Isinya adalah Portugis tetap ada di Maluku, karena Maluku itu secara garis Tordesillas itu ada di wilayah timur, dan Spanyol harus pergi, meninggalkan Maluku balik ke arah Filipina. Ya, maka jawabannya yang C. 9. Perhatikan keterangan berikut. 1. Kisah perjalanan Ferdinand Magellan. 2. Kota Konstantinopel mengalami kejayaan tahun 1453. 3. Adanya semangat penaklukan atau Reconquista. 4. Berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. 5. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Nah, faktor-faktor yang mendorong bangsa Barat menjelajahi samudra ditunjukkan pada nomor berapa saja? Nomor yang pertama, yang nomor 3, adanya semangat penaklukan atau Reconquista. Terus berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas, dan yang nomor 5, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Tuh. Kalau yang nomor 2 salah. Terus yang nomor 1 juga salah karena kisah perjalanan Ferdinand Magellan itu juga nantinya terinspirasi dari hal-hal ini. Gitu. 10. Masa imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia terbagi dalam beberapa periode kekuasaan VOC. Periode kekuasaan VOC, periode Republik Bataaf, periode pendudukan Inggris, dan pemerintah kolonial Belanda kedua. Di bawah ini merupakan peristiwa yang menandai berakhirnya pemerintahan Republik Bataaf secara resmi. Cluenya adalah resmi di Indonesia. Ada kata resmi, artinya ini diakhiri dengan sesuatu hal yang resmi waktu itu. Contohnya misalkan ditandatangani sebuah perjanjian. Nah, kalau yang pertama, pengangkatan Jan Willem Jensen sebagai Gubernur Jenderal menggantikan Herman Daendels, benar, tapi ini bukan secara resminya.
Yang kedua, pemecatan Herman Willem Daendel secara gubernur jenderal, ini juga waktu itu belum mengakhiri Republik Bataaf. Yang terakhir, kegagalan Jensen dalam membendung dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, ini juga salah satu faktor Republik Bataaf berakhir, tapi bukan secara resmi. Yang D, penandatanganan Konvensi London. Salah, Konvensi London itu adalah antara Inggris dengan Belanda, pengembalian kembali Indonesia kepada Belanda. Yang E, penandatanganan kapitulasi Tuntang. Jawabannya adalah yang E. Ya, tadi sudah Ibu bilang ada kata resmi. Penandatanganan kapitulasi Tuntang waktu itu penyerahan kekuasaan dari Republik Bataaf ke tangan Inggris yang secara sementara saja waktu itu. Lanjut. Pada 1602 Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Indonesia Timur. Pendirian kongsi dagang Belanda tersebut bertujuan untuk, ini juga ternyata masih banyak banget yang salah milih. A, menghindari persaingan perdagangan antar pulau dalam wilayah Belanda, Hindia Belanda. Ada yang milih ini, tapi jawabannya bukan ini. B, mengonsentrasikan kekuatan dalam menghadapi perlawanan raja-raja pribumi. Salah. C, menghadapi persaingan perdagangan bangsa lainnya seperti EIC milik Inggris. Ya, salah. Waktu itu sudah Ibu jelaskan secara berkali-kali. Pendirian VOC yang pertama, menghadapi persaingan antar pedagang Belanda sendiri. Yang kedua, menghadapi persaingan antara pedagang bangsa lain. Contohnya EIC punya Inggris dan juga kongsi dagang punya Prancis waktu itu. Maka jawabannya adalah yang C. Politik etis merupakan politik balas budi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut selain berdampak negatif juga berdampak positif. Salah satu dampak positif dari kebijakan tersebut, ini juga Ibu jelaskan waktu itu. Dampak positifnya untuk Indonesia waktu itu adalah lahirnya kaum terpelajar Nusantara yang sadar akan nasib bangsanya untuk masalah kemerdekaan. Oh, ini tadi roomnya di itu ya, Kayla? Iya, Bu. Oh ya, tadi ada yang mau masuk. Di admit atau nggak usah, Bu? Udah Ibu admit nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan kebijakan-kebijakan berikut. Memperbanyak jumlah pasukan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun pelabuhan di ujung kulon Merak dan Surabaya, menjual tanah kepada pihak swasta, membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Nah, ini yang ditanya adalah kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan. Kata kuncinya ada di bidang pertahanan. Maka jawabannya adalah yang nomor 1, memperbanyak jumlah pasukan. 3, membangun pelabuhan di ujung kulon dan Merak dan Surabaya. 5, membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Kalau yang B, yang nomor 2, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, itu adalah di bidang pemerintahan. Nah, kalau yang 4, jelas salah. Ini adalah faktor Daendels dipecat. Itu. 14. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang kurang tepat tentang VOC. Pernyataan yang tepat tentang VOC kecuali. Jawabannya yang B benar, VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Salah satu haknya adalah mencetak mata uang sendiri. Yang C, VOC didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, betul, atau dengan pedagang asing. D, berdirinya VOC dilatar belakangi persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Yang E, VOC dibubarkan karena pegawainya banyak yang korupsi. B sampai E betul. Jawabannya adalah yang A. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Bot namanya, bukan Ian Peterson Kun. Maka jawabannya yang A.
Lanjut. 15. Selama menjabat Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Daendels mengeluarkan berbagai kebijakan penting. Kebijakan penting Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan difokuskan untuk apa sih waktu itu? Ini juga sudah Ibu sampaikan waktu menjelaskan materi. Daendels itu diutus tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Makanya tadi Daendels bikin jalan raya Anyar Panarukan di seluruh Jawa itu ya. Terus dia tadi bikin pelabuhan-pelabuhan. Dia juga membangun kayak tentang pertahanan militer gitu. Kenapa? Karena untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 16. Ketika periode pemerintahan Belanda kedua atau masa kolonial Belanda, Hindia Belanda dipimpin oleh Johannes van den Bos. Tugas utama van den Bos ketika diutus untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Ini juga sudah Ibu jelaskan. Jawabannya adalah menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas kekosongan kas keuangan Belanda yang waktu itu karena Belanda belum stabil kondisinya, yang sebelumnya kalah perang dengan Prancis kan ya, terus juga waktu itu ada beberapa perlawanan yang dilakukan, maka kasnya habis. Nah, ketika mengutus Van den Bos ke Hindia Belanda atau Indonesia, punya tugas yang paling utama, harus bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas keuangan Belanda. Makanya Van den Bos nanti muter otak tuh, bagaimana nih caranya dapat uang. Nah, dia nanti menerapkan sistem tanam paksa. Dipaksa suruh nanam supaya dapat komoditas ekspor yang bagus, yang banyak, dijual ke luar negeri, dapatlah Belanda uangnya. Maka waktu itu Belanda berhasil karena sistem tanam paksa ini. Berhasil mendapatkan keuntungan, terus mengisi kas keuangannya. 17. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di bawah kepemimpinan Van den Bos, Hindia Belanda diterapkan sebuah sistem yang baru dikenal dengan sistem tanam paksa. Pada pelaksanaannya, sistem tanam paksa banyak menimbulkan kerugian dari pihak pribumi. Kerugiannya adalah yang A. Terjadi bencana kelaparan hebat sehingga banyak kaum pribumi meninggal akibat sistem tanam paksa. Ini juga sudah Ibu jelaskan kenapa. Karena mereka sibuk ngurusin tanamannya Belanda terus, ngurusin lahan-lahannya Belanda. Akhirnya sawah ladang mereka terbengkalai, gagal panen. Nah, yang paling parah mereka sampai meninggal karena terjadi bencana kelaparan yang hebat. Kalau rakyat pribumi menderita, ya otomatis waktu itu menderita gitu-gitu. Tapi ini yang paling kerugian yang paling besar ditimbulkan adalah yang A. 18, pada tahun 1870, sistem tanam paksa diganti dengan kebijakan baru, yaitu politik pintu terbuka. Nah, peristiwa ini ditandai oleh pemberlakuan UU Agraria. Maksud utama kebijakan politik pintu terbuka adalah yang B, membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum swasta untuk melakukan ekonomi dan menanamkan modal di Indonesia waktu itu. Politik pintu terbuka, jadi boleh siapa aja masuk. Maksudnya seperti itu. 19. Penderitaan rakyat akibat sistem liberal mendapatkan perhatian dari golongan humanis Belanda atau orang-orang yang mulai memikirkan kemanusiaan. Mereka mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar memperhatikan rakyat Bumi Putra yang telah bekerja keras. Nah, usulan tersebut ditanggapi pemerintah Belanda dengan menerapkan politik etis. Dampak dari lahirnya politik etis untuk bangsa Belanda. Jadi kan udah Ibu jelaskan ya, ada politik etis itu punya konsep yang bagus, tapi ternyata diselewengkan oleh Belanda. Nah, ini dampak dari lahirnya politik etis untuk Belanda adalah waktu itu
Belanda memperoleh tenaga kerja berkualitas dengan harga yang murah. Kalau Belanda mendapat tenaga kaum intelektual baru, salah. Itu bagi Indonesia dampaknya. Perhatikan tabelnya, ada X1, X2, X3, ada Y1, Y2, Y3. Latar belakang penerapan sistem tanam paksa ditunjukkan oleh kombinasi latar belakangnya itu ada yang pertama, satu, tuntutan pemerintah Belanda agar gubernur jenderal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah jajahan. Yang selanjutnya ada X3, perekonomian pemerintah Belanda yang terancam bangkrut. Terus juga ada Y2, adanya keinginan untuk mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran. Maka jawabannya adalah X1, X3, dan Y2. Pada 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Konvensi London. Pelaksanaan Konvensi London tersebut berdampak bagi kedudukan Inggris di Hindia Belanda atau Indonesia, yaitu Inggris harus menyerahkan kembali Hindia Belanda atau Indonesia ke tangan Belanda. Ini adalah berdasarkan kesepakatan Konvensi London, karena waktu itu Inggris hanya pegang kekuasaan sementara di Indonesia. Golongan liberal Belanda menganggap bahwa tanam paksa atau Kulturstelsel merupakan sistem tanam wajib yang sangat memberatkan rakyat. Atas dasar tersebut, golongan humanis menuntut agar jawabannya adalah yang E. Parlemen Belanda memberi izin kepada pemodal asing yang ingin menanamkan modal di Hindia Belanda. Makanya nanti timbul politik pintu terbuka. 23, perhatikan tabelnya, ada kebijakan-kebijakan VOC waktu itu. Nah, ini pasangan yang tepat antara kebijakan VOC dan pengertiannya. Hongitosen itu adalah pelayaran, ekstirpasi itu penebangan tanaman rempah-rempah, kontingenten pembayaran pajak, verlipte leveranti juga kewajiban menyerahkan pajak. Terus Priengerstelsel itu menanam kopi di wilayah Priangan. Maka jawabannya adalah yang D, 2, 4, dan 5. Pemerintah Belanda menjalankan politik etis, yaitu dengan cara menerapkan irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sehubungan dengan itu, pertanian di Indonesia nantinya akan ditunjang oleh sistem irigasi atau pengairan. Nah, hal ini merupakan pengaruh dari diterapkannya politik etis yang dipengaruhi oleh, jadi politik etis itu waktu itu dipengaruhi oleh apa lahirnya? Oleh berkembangnya liberalisme di Indonesia. Karena masuk paham liberalisme, jadi nanti orang-orang yang dari golongan humanis tadi meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar sebentar. Oh, oke. Ya, agar diberikan politik balas budi waktu itu. 25, pembukaan perkebunan besar dapat dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Tujuan dari pembuatan Undang-Undang Agraria adalah, kemarin sudah Ibu jelaskan juga, untuk melindungi hak-hak milik petani pribumi agar tanahnya tidak dikuasai oleh asing. Kan Undang-Undang Agraria itu sendiri membahas tentang tanah tidak boleh dijual tapi hanya boleh disewa dalam kurun waktu 50 sampai 75 tahun. 26,
Politik pintu terbuka dilaksanakan dengan pembukaan perkebunan-perkebunan swasta. Ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi demografi. Demografi itu adalah kondisi persebaran penduduk. Nah, fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Ini ada yang kebalik milihnya. Yang benar adalah tingginya angka migrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bukan perpindahan penduduk dari luar Jawa ke wilayah Jawa. Jadi ada yang kebalik milih yang C. Padahal harusnya jawabannya adalah dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Pada masa awal penjelajahan samudra, bangsa Eropa mengalami kemajuan di bidang teknologi. Nah, kemajuan yang dimanfaatkan untuk melakukan penjelajahan samudra adalah yang A. Pembuatan kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan kompas sebagai penunjuk arah dan layar besar. Kalau pengetahuan mengenai rasi bintang itu dari sebelumnya sudah diketahui. Orang-orang zaman dulu melakukan pelayaran itu berdasarkan rasi bintang. Jadi ngelihat arah itu berdasarkan rasi bintang. Yang C, penemuan senjata, ini tidak. D, salah, bukan teori geosentris tapi heliosentris. Terus pembuatan peta jalur perdagangan dunia juga salah. Itu peta dibuat setelah mereka berhasil melakukan penjelajahan samudra. Peta lebih lengkapnya. 28, pada masa penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Eropa bersaing mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Emas sangat dicari bagi bangsa Eropa karena jawabannya adalah menjadi alat ukur kekayaan suatu negara. Kalau punya banyak emas berarti negaranya kaya. Waktu itu seperti itu. 29, berdasarkan tabel di atas, hak oktroi atau hak istimewa yang dimiliki VOC ditunjukkan oleh kombinasi X1 mencetak uang. Terus juga X3 memelihara angkatan perang dan juga Y2 melakukan perjanjian dengan raja-raja. Maka jawabannya yang B. Ini ada juga di PowerPoint. 30, Gubernur Jenderal Jensen gagal mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kegagalan tersebut terjadi karena ini juga sudah Ibu jelaskan. Karena Jensen tidak kuat dan tidak memiliki kecakapan seperti Daendels. Kan Ibu jelaskan ya, Jensen itu agak lebih lemah dibandingkan Daendels. Maka belum ada 1 tahun waktu itu Jensen berhasil dikalahkan oleh Inggris. 31, salah satu kebijakan Daendels di Indonesia adalah menjual tanah kepada pihak swasta. Nah, gara-gara ini Daendels waktu itu apa sih akibatnya buat Daendels? Akibatnya adalah Daendels ditarik dari jabatannya dan dikembalikan ke Belanda. Atau bahasa lebih kasarnya adalah Daendels dipecat. 32. Kok ini banyak yang baru masuk, dari mana sih? 32. Mungkin tadi sinyal, Bu. Kalau suka iya. baru masuk itu. Tadi udah masuk terus mungkin kepental lagi gitu ya? Ya, Bu. Ya, 32, perhatikan gambar tokoh berikut. Ini adalah tokoh Raffles. Nah, Raffles di bidang pemerintahan waktu itu adalah yang A, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. 33, perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat meluasnya kolonialisme dan imperialisme menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Akibat dari hal tersebut adalah, nah ini respon dari orang-orang Indonesia yang dijajah waktu itu ngapain sih? Mereka akan muncul perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di bab 2. Nanti setelah kolonialisme imperialisme, kita bahas tentang perlawanan daerah. 34. Nah, ini wacana.
Jadi di situ dijelaskan di wacana itu inti dari wacananya ada di kalimat dalam perkembangannya dominasi dalam bidang ekonomi bergeser pada kepentingan bidang politik untuk memperluas daerah kekuasaan. Jadi ada yang B, dominasi bangsa barat berkembang dari bidang ekonomi ke bidang politik. Ini bagaimana kemampuan kalian menyimpulkan suatu wacana. 35, Hongitochen adalah pelayaran pantai. Kalau ekstirpasi adalah penebangan tanaman rempah-rempah supaya tidak terjadi kelebihan panen dan mengakibatkan harga turun. 36. Perhatikan keterangan berikut ditunjuk sebagai gubernur di Hindia Belanda 1808 bertugas menjalankan kekuasaan pemerintahan Republik Bataaf. Nah, ini udah jelas. Dia sebagai gubernur Republik Bataaf waktu itu. Terus tokoh yang terpengaruh dari revolusi Prancis. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Pada abad ke-15, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Nah, ini merupakan salah satu latar belakang penjelajahan samudra. Kenapa sih? Karena waktu itu jalur perdagangan Eropa dan Asia terputus karena ditutupnya Konstantinopel. Maka orang-orang Eropa waktu itu harus memutar otak bagaimana bisa sampai ke tempat penghasil rempah-rempah nya langsung supaya apa? Dapat harga yang lebih murah dan juga karena kota Konstantinopel waktu itu ditutup, jadi mereka nggak bisa berdagang. 38, Kepulauan Maluku memiliki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan Timur Nusantara. Ini tidak mengherankan sejak abad 15 sampai 19 menjadi rebutan antara bangsa Spanyol, Portugis maupun Belanda. Nah, tujuan bangsa-bangsa Barat saling berebut wilayah di kawasan Timur Nusantara atau Maluku karena Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah. Jawabannya yang C. Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC menerapkan banyak sekali kebijakan. Contohnya Verlichtelevranti, Kontingenten, ekstirpasi, Hongitochen. Nah, kebijakan ini terkait dengan masalah monopoli perdagangan. Yang terakhir, 40. Perhatikan tabel berikut. Penyimpangan-penyimpangan tanam paksa oleh Belanda ditunjukkan oleh kombinasi. 1. Waktu yang ditunjukkan melebihi batas waktu penanaman padi. Terus, sebentar, saya cek WA dulu. Ya, terus tadi X1 lanjut ke X3. Kelebihan panen tidak dikembalikan kepada petani. Waktu itu juga Ibu jelaskan bahwa kalau lebih ternyata tidak dikembalikan, tetap diambil oleh Belanda. Yang terakhir adalah Y2. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani, tidak ditanggung oleh Belanda. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, ini adalah pembahasan dari 40 soal ulangan kemarin. Kemarin nilainya sudah Ibu bagikan, jadi total skor yang bisa kalian dapat itu, kenapa bisa dapat nilai segitu, misalkan gini, dapat nilai dapat skor 38 dibagi 40 dikali 100, maka dapat nilainya 95. Nah, itu biar nggak bingung. Kemarin sudah Ibu bagikan ke kalian semua. Ini pembahasannya biar kalian nggak bingung bertanya-tanya lagi, kok saya dapat skor sekian ya, kok saya dapat nilai sekian, jadi bisa mengira-ngira saya kemarin salahnya di bagian mana, seperti itu. Oke, hari ini jangan lupa ya dicek PJ-nya hanya 70 orang yang ikut, berarti ada 10 orang yang 10 siswa yang nggak ikut.